Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khalifatul Rohimah dari Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 2206065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat, yang mana rencana saya ingin membangun sebuah kafe yang akan memadukan 3 konsep, yaitu kuliner, literasi, dan seni menjadi satu. Nah, untuk kafe itu sendiri akan saya beri nama kafe literasi, teman-teman. Jadi pada penjelasan kali ini, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang dari bisnis tersebut. Selanjutnya ada deskripsi bisnis. Yang ketiga ada analisis pasar. Dilanjutkan dengan organisasi dan manajemen. Setelah itu ada proses. Selanjutnya rencana keuangan, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama ada latar belakang. Mengapa saya ingin membangun bisnis tersebut? Karena medisnya melihat bahwasanya minat baca warga masyarakat Indonesia itu masih cukup rendah. Bahkan UNESCO sendiri mengatakan indeks minat baca masyarakat Indonesia itu berada di 0,001%, atau jika diibaratkan dalam 1000 masyarakat Indonesia hanya ada satu yang memiliki minat baca tinggi. Sementara itu, tren kafe tematik itu semakin digemari, khususnya pada kalangan anak muda dan para pelajar. Jadi, kafe literasi hadir sebagai solusi, menyediakan tempat nyaman dengan perpustakaan mini dan area seni, sehingga pelanggan dapat menikmati makanan sambil membaca atau berkreasi. Dengan konsep ini, kafe literasi bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kreativitas masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi wadah pertemuan bagi komunitas pecinta buku, pelajar, dan pekerja seni. Nah, baik, selanjutnya ada deskripsi bisnis. Kafe literasi yang membedakan dia dengan kafe biasa yaitu dengan menambahkan layanan perpustakaan mini dan area seni yang memungkinkan para pelanggan terlibat dalam kegiatan literasi dan seni sambil menikmati menu yang tersedia. Kombinasi ini menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat muda. Visi dari kafe literasi ini yaitu menjadi pusat literasi dan kreativitas yang memadukan hiburan, edukasi, dan seni dalam suasana kamar nyaman. Sedangkan misi dari kafe tersebut yang pertama menyediakan tempat nyaman dan terjangkau bagi pelanggan untuk membaca, berkarya, dan bersantai. Yang kedua, mendukung minat baca dan kreativitas seni di masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan dan peralatan seni. Yang terakhir, ada menghadirkan kuliner berkualitas dengan harga yang terjangkau. Baik, yang ketiga ada analisis pasar. Dalam analisis kali ini, saya mencantumkan 3 poin penting. Yang pertama ada tren industri, selanjutnya ada target pasar, dan yang terakhir ada analisis kompetitor. Untuk tren industri, saat ini kafe tematik itu menjadi populer. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu kafe tematik adalah kafe yang memadukan beberapa konsep menjadi ciri khas utamanya. Jadi ada sekarang kafe yang konsepnya itu klasikal, ada kafe yang kekoreaan seperti itu namanya kafe tematik. Nah, saat ini itu sangat digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, masyarakat juga semakin mencari tempat yang mana mereka bisa bersosialisasi dan meningkatkan wawasan. Jadi, menanggapi hal ini, kafe tematik sangat masuk ke dalam tren tersebut, sehingga itu menjadikan nilai plus terhadap kafe literasi ini. Selanjutnya ada target pasar. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, target pasar demografi yaitu remaja hingga dewasa, sekitar usia 17-35 tahun. Ada pelajar, mahasiswa, pekerja kreatif, dan komunitas literasi atau seni. Sedangkan target pasar psikografi yaitu ada pecinta literasi, pecinta seni, pecinta kafe, serta orang-orang yang mencari tempat bersantai yang juga menawarkan kegiatan produktif. Itu target pasar kita. Dan terakhir ada analisis kompetitor. Kompetitor yang sudah bisa kami bayangkan ada 3. Yang pertama yaitu kafe biasa,
Yang kedua warkop, yang mana warkop saat ini juga sangat digemari oleh kalangan muda. Dan yang terakhir ada kafe tematik lain, kafe-kafe yang lebih mungkin instagramable, lebih dulu. Nah, itu akan menjadi kompetitor yang sudah kita teliti seperti itu. Nah, selanjutnya ada organisasi dan manajemen. Jadi di cafe literasi ini, pengorganisasian itu yang pertama ada owner atau founder. Dia bertugas sebagai penanggung jawab atas visi dan misi, manajemen umum dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada manajer cafe. Manajer cafe ini bertugas mengelola operasional harian, mulai dari pelayanan hingga pengelolaan inventaris. Yang ketiga ada staf dapur, tim yang menangani persiapan dan penyajian menu makanan dan minuman. Yang keempat ada staf pelayanan, mereka bertugas menyambut pelanggan dan melayani pelanggan. Dan yang terakhir ada pengelola perpustakaan dan area seni. Jadi masing-masing area ada yang mengelola sendiri, mengelola rak buku, memastikan buku-buku tersusun rapi dan menjaga ketersediaan peralatan melukis. Dan dari masing-masing anggota tim tadi itu dilengkapi dengan minimal satu orang yang punya keterampilan di bidangnya. Seperti itu, jadi semuanya bisa berjalan secara profesionalis. Selanjutnya, bagaimana proses dari kafe literasi ini beroperasional? Yang pertama, ada lokasi. Jadi kafe ini akan dibuka di area yang mudah dijangkau seperti di dekat kampus ataupun pusat perkantoran dengan luas yang cukup untuk menampung area makan, perpustakaan mini, dan ruang melukis. Selanjutnya, jam operasionalnya, kafe ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam. Yang ketiga, pengelolaan inventaris. Jadi bahan baku makanan dan minuman diperbarui setiap minggunya. Buku dan peralatan melukis diperiksa dan diisi ulang sesuai kebutuhan. Untuk proses dalam kesetiap hariannya, yaitu yang pertama pelanggan datang dan menuju meja pemesanan. Setelah itu pelanggan akan mendapatkan wireless calling system yang akan berbunyi jika pesanan sudah siap. Dengan begitu pelanggan dapat memilih tempat makan sesuai yang diinginkan dan pelayan tidak kesusahan untuk mengantarnya. Jadi pelanggan nanti mengambil sendiri makanan pesanannya ke ruang pemesanan seperti itu. Untuk rencana keuangannya, yang pertama ada biaya awal. Kami membutuhkan sekiranya 140 juta di biaya awal tersebut. Selanjutnya untuk biaya operasional bulanan kita membutuhkan 46 juta yang terdiri dari sewa lokasi 10 juta, gaji karyawan untuk 5 orang 20 juta, pembelian bahan baku 8 juta, pembelian buku dan bahan seni 1 juta, biaya listrik, air, internet 3 juta, promosi dan marketing 2 juta, dan biaya lain-lainnya ada 2 juta. Sumber pendapatan yang pertama penjualan makanan dan minuman. Perkiraan dalam sebulan kita mendapatkan 60 juta. Untuk paket layanan literasi dan seni ada 5 juta. Acara khusus seperti workshop atau art night itu ada 3 juta. Jadi total pendapatan bulanan kita adalah 68 juta. Untuk estimasi detail pendapatan hariannya, yang pertama rata-rata pelanggan per hari itu ada 50 orang dan rata-rata pembelanjaan per pelanggan itu sekitar 40.000. Jadi total per hari ada 50 kali 40.000 sama dengan 2 juta. Untuk total per bulannya berarti 2 juta dikali 30 hari menjadi 60 juta. Jadi berdasarkan rencana tersebut, break even time dari cafe literasi yaitu biaya awal dibagi laba bulanan. Biaya awal ada 140 juta dibagi laba bulanan ada 22 juta, yaitu 6,4 bulan. Jadi dalam jangka waktu 6,4 bulan cafe literasi sudah balik modal seperti itu. Arus kelas atau cash flow-nya total pendapatan bulanan adalah 68 juta. Total biaya operasional ada 46 juta. Laba bulanan dikira-kirakan 22 juta. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Cafe literasi ini memiliki 4 strategi pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Tentu strategi pertama ini sangat
efektif dikarenakan saat ini media sosial itu sangat marak digemari oleh masyarakat. Yang kedua ada promo khusus. Jadi karena target pasar kita adalah para pelajar, mahasiswa, mungkin kita bisa membuat promo khusus kepada pelajar-pelajar yang berprestasi, 50% diskon untuk pelanggan yang berprestasi dengan menunjukkan sertifikat atau apapun itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi kita melakukan kolaborasi dengan para komunitas-komunitas, tentu itu akan menjadi peluang untuk mengenalkan kafe kita. Yang terakhir kita melakukan kemitraan dengan lembaga pendidikan. Jadi mungkin ada sebuah lembaga pendidikan yang membutuhkan tempat untuk mereka membuat acara, dan itu bisa berkolaborasi dengan kafe literasi sehingga mereka mendapatkan keuntungan dengan harga yang terjangkau, dan kita juga mendapatkan keuntungan dengan lebih dikenalnya kita dalam lingkungan masyarakat. Yang terakhir kita membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Di kafe literasi ini, yang pertama dia memiliki konsep unik. Selanjutnya harganya terjangkau, suasana tempatnya nyaman, dan di kafe literasi ini juga ada nilai edukatifnya, memberikan ruang untuk para pelanggan untuk membaca, berkreasi, seperti itu. Selanjutnya ada komunitas. Jadi di dalam kafe ini kita memberi ruang juga untuk para komunitas untuk mengadakan agendanya atau kegiatannya di kafe literasi tersebut. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Salah satu kelemahannya karena biaya pemeliharaan kafe ini bisa dibilang cukup tinggi. Selanjutnya ada waktu kunjungan yang terbatas, dan terakhir ada persaingan lokal. Untuk oportunitas atau peluangnya, yang pertama, saat ini kafe literasi itu masuk dalam kategori kafe yang mengikuti tren, yang mana kafe tematik sedang banyak digemari dan berkembang di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kafe ini juga dapat bekerja sama dengan para komunitas ataupun lembaga pendidikan. Yang terakhir ada ekspansi ke platform digital. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama, perubahan tren. Ketika nanti suatu saat tren itu berubah dan kafe tematik tidak digemari oleh masyarakat, itu akan menjadi ancaman bagi kafe literasi ini. Yang kedua ada persaingan dari platform digital. Tentu kan sangat banyak sekali sekarang platform-platform yang mereka pemasarannya melalui digital. Nah, itu juga bisa menjadi ancaman. Ada perubahan ekonomi juga dan daya beli. Ketika nanti perekonomian berubah, itu akan menjadi ancaman pada daya belinya. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari bisnis plan yang telah saya buat. Semoga rencana tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.